kelompok masing-masing sudah menceritakan atau menjelaskan cerita bergambar mengenai eksploitasi terhadap anak. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas kembali ya. Baik, ini diperhatikan ibu-ibu ya, gambar 1, 2, 3. Tapi kita bahas per gambar. Yang pertama kita perhatikan di gambar 1 ibu-ibu. Sudah dilihat gambarnya? Jelas? Jelas. Nah, di gambar 1 ini ibu-ibu terlihat anak yang berjualan koran. Seharusnya usia anak seperti ini atau segini ini harusnya kan sekolah. Tapi pada kenyataannya anak ini tidak sekolah ibu-ibu, malah berjualan koran. Nah, suatu ketika dia bertemu dengan temannya yang bersekolah. Kemudian anak ini berkata pada dirinya sendiri, bercerita pada dirinya sendiri, senangnya ya kalau misalnya lulus sekolah, kapan ya saya bisa sekolah seperti itu. Tapi kan kenyataannya anak-anak ini tidak sekolah ibu, malah berjualan koran. Dan hasil jualan korannya itu diberikan kepada orang tuanya. Orang tuanya hanya di rumah saja menunggu hasil jualan dari anak ini berjualan koran. Anak ini berjualan korannya di lampu merah ibu-ibu ya. Sudah diperhatikan kan? Jelas. Itu cerita pertama ibu-ibu. Kemudian kita lanjut ke cerita kedua di sini. Nah, di sini sudah terlihat sangat jelas ibu-ibu. Ada seorang anak, mohon maaf ya saya setengah berdiri. Mohon maaf. Di sini ada seorang anak yang membantu kedua orang tuanya bekerja di sungai. Karena kan orang tuanya tukang batu ibu-ibu. Nah, padahal anak ini waktunya bermain. Tetapi orang tuanya memaksa untuk membantu ibu bapaknya bekerja. Jadi tidak ada waktu anaknya untuk bermain. Dipaksa dia kerja. Nah, pada akhirnya anaknya jatuh sakit karena membantu kedua orang tuanya seharian bekerja. Kerjaannya cukup berat. Kerja di sungai, kerja ngangkat batu kan? Karena dia sakit, bapaknya membawa ke puskesmas dan diperiksakan. Ternyata anaknya ini kelelahan ibu-ibu dan kekurangan gizi. Karena energi yang dikeluarkan anak untuk bekerja yang terlalu berat dengan asupan makan itu tidak seimbang. Jadi menyebabkan anak ini kekurangan gizi, sakit, kelelahan. Itu cerita yang kedua. Kita lanjut ke cerita yang ketiga ibu-ibu. Di sini seorang suami sangat tega sekali meninggalkan istrinya beserta anaknya. Ibu-ibu bisa lihat ini anaknya masih balita, masih kecil, digendong sama ibunya. Akhirnya ibunya mengasuhnya sendiri. Padahal kan ibunya tidak bisa mengasuh sendiri. Ibu bisa nggak mengasuh sendiri kalau tidak ada suaminya? Nggak bisa cari makan ya. Nah, karena ada yang mengasuh ini ibu-ibu di rumah, akhirnya anaknya diajak kerja, sambilan dia kerja digendong anaknya. Dilihat dia sama bosnya karena kerjaannya tidak maksimal. Kemudian ibu ini dimarahi, kok kerja bawa anak, kerjaan tidak beres. Marah pokoknya bosnya ini ibu. Nah, karena keesokan harinya dia tidak mau dimarahi ibu ini karena membawa anak, akhirnya ibu ini memiliki jalan lain. Dia kasih anaknya ini atau diberikan anaknya itu ke orang lain. Di sini terlihat orang itu memberikan uang kepada ibu yang tadi itu ya. Diberikan anaknya, orang ini mau bu ngasuh anaknya, tetapi ketika dia dewasa atau ketika dia sudah misalnya SD, anak ini justru diminta atau diajak untuk meminta-minta ibu, meminta-minta di jalan, diajak meminta-minta. Padahal kan ibu-ibu kita sebagai orang tua harusnya itu kan merawat, melindungi anak kita. Ini malahan diberikan ke orang lain, tapi orang lain ini memanfaatkan anaknya, diajak meminta-minta di jalan. Nah, seperti itu ibu-ibu ulasan dari cerita bergambar 1, 2, dan 3. Ibu-ibu, eksploitasi terhadap anak itu sangat berakibat buruk pada anak-anak. Kita perhatikan ya, sekarang ini ada akibat
dari eksploitasi terhadap anak. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ibu-ibu, akibatnya itu anak akan putus sekolah. Sama kayak ini tadi gambar satu, yang nggak sekolah seumuran ini. Kemudian yang kedua, perkembangan fisik anak itu akan terganggu. Ketiga, anak menjadi penakut, terus murung, menarik diri, mengurung diri biasanya juga anak seperti itu. Yang keempat, anak terkena PMS, penyakit menular seksual. Yang kelima, tidak punya masa depan, hilang cita-citanya anak-anak kita, ibu-ibu. Kemudian yang keenam, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Yang ketujuh, anak kehilangan percaya diri. Yang kedelapan, anak dapat terluka, sakit-sakitan, celaka. 9, anak tidak punya waktu untuk bermain. Sama yang seperti gambar 2 itu ya. Kemudian yang 10, anak stres atau tertekan dia. Yang ke-11, anak terpisah dari keluarga. Seperti itu ibu-ibu.